Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertemuan minggu ini kita masih membahas tentang limit, yaitu limit yang akan kita bahas minggu ini adalah limit fungsi trigonometri dan limit tak hingga. Tapi untuk yang minggu ini, khusus minggu ini, Ibu akan membagi dia menjadi dua, limit fungsi trigonometri yang akan kita bahas dulu. Karena kalau misalnya kita bahas dua-duanya, takutnya nanti malah makin bingung, kemudian biar paham satu persatunya mengenai limit fungsi trigonometri dan limit tak hingga. Oke, untuk limit fungsi trigonometri, ini kita punya teorema limit fungsi trigonometri. Sebelumnya kan sudah pernah kita bahas trigonometri ya. Trigonometri itu pada pertemuan pertama kalian dengan Ibu, kemudian mengenai limit fungsi aljabar yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, sekarang pada minggu ini kita akan membahas limit fungsi trigonometri. Jadi penggabungan antara fungsi trigonometri dengan limit yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk teorema limit fungsi trigonometri, kalau misalnya untuk setiap bilangan real C di dalam daerah asal fungsi F, maka limit X mendekati C sin X itu sama dengan sin C. Begitu juga untuk cos, kemudian tangen, kemudian kosekan, kemudian sekan, dan terakhir kotangen. Nah, jadi kalau misalnya limit X mendekati C, kan ini ada nilainya nih, X mendekati C, fungsi di dalamnya ini adalah fungsi trigonometri di dalam X, sin X, nah maka sama dengan, hasilnya sama dengan sin C. Kemudian, masuk ke teorema limit trigonometri khusus. Nah, kalau yang tadi limit trigonometri, kalau yang ini ada yang khususnya, di mana kalau misalnya limit X mendekati 0 sin X itu sama dengan 0, kemudian limit X mendekati 0 cos X itu sama dengan 1, kemudian limit X mendekati 0 untuk sin X per X itu sama dengan 1, dan yang terakhir limit X mendekati 0, 1 dikurang cos X per X itu sama dengan 0. Nah, jadi nanti semua teorema ini akan kita gunakan pada pengaplikasian contoh soalnya ya. Jadi nanti kalian harus tahu ini merupakan teorema yang mana, kemudian nilainya berapa. Teorema-teorema ini yang sering dipakai nih, yang 3, 4 ini sering dipakai. Nah, jadi harus tahu ya. Lanjut ke contoh soalnya. Untuk contoh soal, untuk yang pertama, limit X mendekati Pi dari sin X, ini sama dengan sin Pi. Nah, jadi berapapun nilainya di sini kan tentu X-nya ini berubah menjadi Pi, sin Pi. Ini sama dengan sin 180 derajat. Sama dengan 0, sin 180 kan 0. Nah, kenapa 180? Karena Pi di dalam sudut. Ingat ya, Pi di dalam sudut itu nilainya 180. Pi di dalam sudut itu nilainya 180. Jadi Pi-nya bukan 22/7 atau 3,14. Kalau kita menggunakan sudut, tergantung sudutnya ya, tergantung soalnya. Kalau misalnya soalnya mengenai sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen, kemudian kalian menjumpai Pi di sini, di antara sin atau cos atau tan dan lain sebagainya, itu nilainya 180. Nah, tetapi kalau misalnya pada yang aljabar biasa, misalnya 2x kali Pi gitu kan, baru Pi-nya itu 22/7. Tapi kalau misalnya pada sudut seperti ini, Pi yang kita gunakan adalah Pi 180 derajat. Nah, kemudian masuk ke contoh kedua, limit X mendekati Pi per 2 dari sin X. Nah, sama berarti ini sama dengan sin Pi per 2. Pi per 2 ini sama dengan 180 per 2. 180 bagi 2 itu sama dengan 90. Maka sin 90 itu berapa nilainya? 1. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian jumpai ini limit X mendekati Pi per 2, jangan langsung down, kemudian bingung gimana penyelesaiannya Bu, biasanya kami jumpainya cuma angkanya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ini kok ada PP juga Bu angkanya. Nah, jadi udah kita bahas di sini, semoga tidak ada lagi yang bingung lagi ya mengenai contoh ini. Kemudian lanjut ke contoh yang ketiga, sama seperti contoh 1 dan contoh 2. Di sini limitnya limit X mendekati Pi 3Pi per 4 untuk cos X. Nah, ini sama dengan cos 3Pi per 4. 3Pi per 4 itu sama dengan 3 dikali 180 dibagi 4. 3 kali 180 berapa? Kemudian bagi 4 hasilnya 135. Nah, cos 135 ini nilainya negatif setengah akar 2. Mudah bukan?
Nah, ini untuk contoh soal pada teorema yang awal tadi ya, teorema limit fungsi trigonometri. Kemudian lanjut ke contoh keempat, di mana limit X mendekati 0, sin 3X per X. Nah, di sini dikasih tahunya itu nilainya 0 ya, bukan pi seperti sebelumnya tadi. Jadi, untuk penyelesaian limit X mendekati 0 sin 3X per X ini dapat kita jabarkan menjadi limit X mendekati 0, 3 dikali sin 3X per 3X. Nah, kenapa ini? Nah, 3 ini kita gunakan agar dapat membantu penyelesaian dari limit yang akan kita cari nilainya. Nah, jadi kan kita tadi punyanya limit X mendekati 0 sin 3X per X. Nah, 3 di sini kan nggak ada di dalam soal. Ini kita tambahkan supaya nanti dapat nilainya. Karena 3 dibagi 3 itu kan nilainya juga 1. Jadi kan nggak pengaruh, tetap juga nilainya sin 3X per X kan. Adapun dia tidak mempengaruhi dari fungsi yang kita punya. Jadi ini kita manipulasi ya, supaya nanti hasilnya dapat, sehingga 3-nya ini penambahan tadi, ini sama dengan ini. Ya, 3-nya kita pindahkan ke depan. 3 yang di atas ini kita pindahkan ke depan nih, di bawahnya tetap 3X. Sebelumnya kan X aja kan, kenapa dapat 3X? Karena kita penambahan ini tadi, 3 di atas dan 3 di bawah. 3 dibagi 3 nilainya 1, 1 tidak akan mempengaruhi fungsi yang kita punya. 1 dikali sin 3X per X tetap sin 3X per X ya. Nah, jadi setelah kita jabarkan seperti ini, berarti 3 dikali limit X mendekati 0 sin 3X per 3X. Ini sama seperti ini kan modelnya. Hanya saja di sini sin X per X. Ingat variabel koefisien di depan variabel X itu nilainya 1 kan, sin X per X sama-sama. Di atas sin X, di bawah X. Kalau di sini sin 3X di bawah 3X. Nah, jadi kalau misalnya dia sin 3X per X, dia tidak bisa kita pakai teorema yang ini. Makanya kita manipulasi tadi. Kita kasih 3. 3 di atas, 3 di bawah, sehingga di bawahnya menjadi 3X. Kemudian limit X mendekati 0 sin 3X per 3X mirip seperti teorema yang kita punya, di mana nilainya 1, sehingga 3 dikali 1 itu sama dengan 3. Ya. 1 ini didapat dari teorema ini. Ya. Jadi kalau misalnya di atasnya sin 5X, kemudian di bawahnya juga 5X, maka berlaku dia teorema ini. Tapi kalau seandainya dia sin 3X, di bawahnya X, tidak kita manipulasi tadi, dia nggak berlaku teorema ini. Teorema yang sama dengan 1 ini tidak berlaku. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Contoh limit X mendekati 0 sin X per 4X. Nah, di sini ini sama dengan 1 per 4 ini kita pindahkan ke depan. Ini tidak ada lagi penambahan seperti yang nomor 4. Nggak perlu kita tambah. Jadi kita pisahkan aja dia. Dipisahkan angkanya ke sebelah. Kenapa bisa dipisahkan? Karena dia masih perkalian. Lain hal kalau dia penjumlahan, misalnya di bawahnya ini sin X per 4 tambah X. Nah, itu nggak bisa kita pisahkan 1 per 4-nya. Tapi kalau dia perkalian seperti ini, 1 per 4-nya bisa kita pindahkan ke sebelahnya ya. Nah, jadi 1 ini dari mana? 1 yang di atasnya itu nggak perlu ditulis juga, seharusnya udah tahu semuanya. Jadi 1 per 4 dikali limit X mendekati 0 sin X per X, ini sama dengan, nah, 1/4 dikali 1. Ini kan nilainya 1 tadi kan, maka hasilnya 1 per 4. Ya. Nah, ini dia. Ini masuk ke, bisa kita gunakan teorema yang kita punya tadi, teorema khususnya tadi, sehingga 1 per 4 dikali 1 itu sama dengan 1 per 4. Oke, lanjut ke contoh ke-6. Nah, untuk contoh ke-6, limit T mendekati 0 untuk fungsi 1 dikurang cos T per sin T. Nah, di sini sama dengan limit T mendekati 0, 1 per T dikali 1 kurang cos T per 1 per T dikali sin T. Di sini, ini merupakan penambahannya tadi. Gunanya untuk apa? Supaya membantu kita agar dia menuju ke fungsi pada teorema yang kita punya tadi ya. Jadi T mendekati 0, kemudian 1 per T per 1 per T itu kan nilainya 1 nih.
yang dikotakin ini kan nilainya juga 1, tidak akan mempengaruhi fungsi yang kita punya. Nah, jadi nilainya sama dengan ini dia. Kita pindahkan T-nya ke bawah. Ya, limit T mendekati 0, 1 kurang cos T per T per sin T per T. Kemudian seperti ini. Ya, limitnya taruh di atas dan letakkan di bawah sama-sama. Ini teorema limit pada pertemuan minggu lalu ya. Kemudian dari sini baru kita lihat teorema fungsi trigonometri khusus tadi untuk limit T mendekati 0. 1 dikurang cos T per T itu nilainya 0, kemudian limit T mendekati 0. Sin T per T itu nilainya 1. 0 per 1 itu sama dengan 0. Oke, ini ya penjabarannya untuk contoh ke-6. Lanjut contoh ke-7. Contoh ke-7 kita punya limit X mendekati 0, sin 4X per tan X. Nah, di sini kita jabarkan lagi limit X mendekati 0, 4 per 4X per 4X sin 4X per sin X per cos X. Nah, 4X per 4X ini merupakan penambahannya tadi ya. Jadi kita nambahkannya sesuai kebutuhan. Bu, ngapa nambahnya harus 4X, Bu? Kalau yang tadi penambahannya 2X atau 3X penambahannya, Bu. Ini kok 4X? Tergantung dari ini ya. Tergantung dari fungsi yang kita punya. Kalau seandainya fungsinya di sini udah sin 4X, nggak usah kita buat 3X. Jadi sia-sia aja. Bisa kalau kalian buat 3X per 3X kan nilainya 1 tuh. Tapi dia nggak bisa dipakai karena yang kita punya di sini 4X. Jadi tergantung kebutuhan kita. Kalau di sini 4X berarti penambahan yang kita lakukan itu 4X per 4X. Kalau misalnya dia 5X, berarti penambahan yang kita lakukan 5X per 5X. Di mana ini nilainya 1, tidak mempengaruhi fungsi sin 4X tadi, tapi dia akan membantu pada penyelesaian limitnya nanti. Nah, kemudian sin X per cos X ini dari tan X. Tan X kan dijabarkan menjadi sin per cos. Nah, ini dia ya. Udah paham, kemudian kita jabarkan lagi. Nah, di sini tadi penambahannya 4X per 4X untuk yang di atas, yang di bawahnya tadi. Karena di sini cuma ada sin X dan cos X, tidak ada 4-nya kan. Jadi penambahannya X aja. Nggak usah sama-sama 4X penambahannya. Penambahannya X per X aja. X per X kan nilainya 1. Jadi dia tidak akan mempengaruhi sin X per cos X. Nah, ini ya penambahan. Ingat, untuk penambahan-penambahan seperti ini, tolong dipahami dengan serius ya, karena ini akan dipakai terus nanti. Dari mana datangnya. Nah, kemudian ini kita punya 4X. Ini kita letakkan di depan, sin 4X per 4X. Begitu juga untuk yang X-nya, X per X, dicocokkan aja dia sesuai dengan teorema yang kita punya tadi. Nah, ini kan. Ini yang penambahan 4X per 4X, ini yang penambahan X per X. Nah, kalau misalnya udah seperti ini kan lebih jelas kita untuk memilahkan dia masuk teorema mana. Oh ya, ini. Nah, di atas kan 4X, di bawah ada X. Ini perkalian. Sehingga X-nya itu dapat kita coret. Ya. Ingat, ini perkalian sehingga X-nya itu dapat kita coret. Nah, jadi 4 nggak ada lagi X-nya karena udah kita coret dengan yang di bawah. 4 dikali sin 4X per 4X, di bawahnya sin X per X dikali 1 kurang 1 per cos X. Nah, ini sama dengan limitnya kita masukkan ke atas dan ke bawah, sehingga 4 dikali 1 per 1 dikali 1. 1 di sini kan, ini merupakan teorema, limit X mendekati 0, sin X per X itu nilainya 1, kemudian limit X mendekati 0 untuk 1 per cos X. Itu nilainya 1. Dari mana? Cos 0 itu 1. Ya. Ini kan X-nya mendekati 0. Cos 0 itu 1. 1 per 1 itu nilainya 1. Sehingga hasil dari limit X mendekati 0 sin 4X per tan X itu sama dengan 4. Ya. Ini contoh yang ke-7. Nah, ini merupakan latihan-latihan lagi. Soalnya carilah nilai limit di bawah ini untuk limit theta mendekati pi per 2 cos theta, kemudian limit theta mendekati 0 sin 3 theta per sin theta,
kemudian limit X mendekati 0,3X dikali tan X per sin X, dan yang terakhir limit theta mendekati 0, 5 theta per sin 2 theta. Tolong dicari nanti yang mana yang masih bingung bisa ditanyakan ya. Jadi pertanyaan lebih lanjut kita sambung di WA Group atau nanti penugasan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.